Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Satria Mandarmas. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mas Dimas sudah diundang ke sini untuk bersharing-sharing antara masalah perguruan. Semoga dari sini kita bisa merangkut semua perguruan menjadi satu dan bisa menambah banyak persaudaraan. Saya di sini ingin mengucapkan kepada perguruan PSHT terima kasih untuk sudah diundang di sini. PSHT Jaya, Paganusa Jaya, Suruh Channel damai, damai itu indah. Oke. Guys. Halo pencinta penasihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Suruh Channel. Channel yang membahas tentang informasi persilatan dan budaya di Jawa. Kali ini saya kedatangan tamu dari pihak Paganusa. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Sebelum kita menginjak video kali ini, monggo Mas perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aris Janur Hidayat. Terkenal dengan julukan nama Basong dari Sigiwaras. Sigiwarasnya mana? Sigiwarasnya pasar, Mas. Pasar ke barat. Oh, dari Mas. Saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Satria Mandarmas, biasa dipanggil Aditya. Saya dari Sugiwaras juga Mas. Dari desa Brangkidul. Brangkidul. Dari Masnya? Perkenalkan, nama saya Widiarman Saputra. Saya dari Sigiwaras sama Mas. Mas apa tadi? Mas Basong. Basong, Aditya, Mas Widi. Mas Windu. Nah, ini saya apa jenis selagi silaturahmi dan saya mau tanya-tanya tentang Paganusa. Ya. Kalau boleh tahu, ceritakan tentang sejarah Mas. Sejarah tentang berdirinya Paganusa dan pendirinya siapa itu. Ya, siap. Untuk Paganusa berdiri pada 1986. Tanggal 3 Januari di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Berarti asalnya pertama kali Paganusa itu dari Kediri. Iya. Oh. Dan pusatnya Mas, pusatnya kalau boleh tahu. Pusatnya Lirboyo. Lirboyo itu. Iya. Pendirinya kalau boleh tahu? Pendirinya Kiai Haji Maksum Jauhari. Ini sebelum ini kok ada yang berbeda-beda nih Mas ya? Berbeda masalah sakral ini gimana Mas? Boleh jelaskan Mas? Kalau saya itu dari aliran Gasmi Mas. Beda. Kalau yang Masnya ini sama Masnya ini kan apa Paganusa Prok ya kalau nggak salah. Ya. Kalau saya dari Gasmi. Saya itu awalnya juga nggak tahu sih Mas. Saya ikut ikut Paganusa itu awalnya ikut-ikutan. Oh. Awalnya itu kan soalnya waktu sekolah itu kan waktu teman-teman kumpul-kumpul. Ya. Itu saling bahas kayak perguruan gini. Jadi saya terenyuh pingin ikut perguruan. Nah, saya datang ke kayak salah satu SD ada latihan itu. Saya awalnya nggak tahu itu Paganusa apa itu nggak tahu Mas. Terus saya daftar ikut. Ternyata kok beda Paganusa-nya itu beda dari Paganusa lainnya gitu Mas. Terus akhirnya saya ikut mendalami, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa jadi warga Paganusa selama 1 tahun 2 bulan. Gitu Mas. Itu perbedaannya itu latihannya atau gimana? Latihannya juga beda. Latihannya beda. Materinya juga beda semua. Tapi kan sama ya? Iya sama. Oh. Satu aliran. Tujuannya sama. Ya Masnya itu pertama kali ikut latihan di tahun berapa? Pokoknya saya jadi tahun 2015 Mas. 2015. Ya. Pertama latihan. Ya, saya Terus disahkan itu tahun 2015. Berarti ikutnya
Latihannya 2014. 14 1 tahun. Lama berarti Lama, aja. Mas. Lumayan. Cukup gitu. Dirasakan lama, Mas. Lama. Kalau boleh tahu kenangan-kenangan ketika latihan, Mas? Banyak, Mas. Ya lumayan banyak. Kalau dari saya, Mas ya. Diceritakan, Mas, diceritakan. Kalau dari saya, Mas ya. Pasti kan kayak pelatih itu pasti ada yang lebih kayak keras, terus ada yang kayak ya lumayan nggak keras juga gitu, Mas. ada yang kejam. Iya, ada yang kejam. Kalau menurut pengalaman saya, Mas ya, ada 2 pelatih saya itu ya lumayan kejam lah. Maksudnya kalau misal kan latihannya kan siang, Mas ya, jam setengah 1 siang sampai jam setengah 5 kadang. Nah, kalau yang kadang setengah 1 siang itu pelatihnya itu kayak gimana ya, sepantaran gitu, Mas. Jadi enaknya itu bisa sharing-sharing. Jadi misal kayak saya praktek gerakan gini salah, itu dia nggak langsung marah gitu, Mas. Cuma langsung dipraktekin gini yang bener gini terus ada 2 orang, Mas. Kakak kelas saya kalau nggak salah itu yang pelatih saya itu yang kejam. Itu kalau misal gerakan salah gitu, Mas, langsung dipukul dari belakang, Mas. Enggak. Jadi si kita itu enggak siap langsung dipukul dari belakang. Jadi gimana ya, langsung ibarat kalau misal dia datang itu waduh, mesti gak enak iki, mesti ngomong kayak perasaan itu kayak gimana gitu kalau dia datang gitu. Kalau dari saya gitu. Tapi Masnya itu ikut latihan di tahun berapa, Mas Aditya? Saya kemarin 2019, Mas, baru saya, Mas. Ikut latihan. Iya, disahkan tahun 2020. 20. 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah, Mas. Saya ingat itu. Masnya? Ini bareng sama saya, Mas. Cuman apa namanya? Saya ajak kan, saya sudah jadi, baru saya ajak ini. Kalau boleh tahu, Mas, ini apa jenenge masalah sabu, tingkatan sabu ketika masuk Pagar Nusa itu tingkatan sabu yang awal itu apa? Kalau di Pagar Nusa langsung hijau, Mas. Langsung hijau. Cuma Berarti semuanya perbedaannya kan kecil dulu, ya. sedang baru besar. Oh, berarti berapa tahap, Mas? Kalau saya 3. 3. Iya. Oh, 3 kecil, tahap. sedang sama besar. besar. Kalau saya tambahin, Mas ya. Ya. Kalau misal di punya saya itu awalnya itu polos. Habis polos terus biru kecil. Ya. Habis biru kecil, terus baru hijau besar. Baru warga tingkat 1. Tapi kalau dari saya lihat dari YouTube itu kalau ada ada yang seperti baju Esatrate, ada yang Mori, itu gimana itu? Nah, kalau Pagar Nusa yang itu saya kurang cukup tahu ya, Mas. Soalnya alirannya banyak, Mas, di Pagar Nusa itu. Tapi kan enggak murni Pagar Nusa ini ya. Ya, kalau dibilang murni sih Pecahan. pecahan gitu, Mas. Tapi Pecahan. gimana ya jelasnya? Bisa dijelasin sama Mas Basam? Mas Basam, yang lebih tua dari saya maksudnya jadinya. Monggo Mas, ngopi dulu, Mas. Siap. Gak mau Mas, sharing santai. Rokok ini. Siap, Mas. Nyata ya. Masnya pernah ikut atlet atau apa? Kalau saya belum aslinya minat sih, Mas. Cuman waktunya itu loh, Mas, yang nggak ada. Tapi kalau di Pagar Nusa itu terkenal pencadurnya itu. Nah, ya. Kalau pencador itu digasmi, Mas. Digasmi. Iya. Siap. Menyoloknya digasmi ya. Iya. Iya, soalnya kalau di materi gasmi itu kayak gimana ya, Mas? Kayak nggak ada materi kayak gimana ya, kayak pencak apa namanya? Pencak sing apa? Sambung apa? Tarung bebas. Kalau di gasmi itu lebih ke materinya itu lebih ke tarung bebas, nggak ada kayak nggak ada materi-materi apa namanya? Sing SDI Seni. kayak seninya itu seninya nggak ada, Mas. Kalau di gasmi itu lebih
lebih mengarah ke kayak Bantingan. tarung bantingan gitu, Mas. Oh. Tarung bebas gitu. Soalnya kan pernah saya ikut boxing, apa jenis boxing. Nah, ya semuanya seperti- itu ya pihak semacam pagar- itulah, ya, semacam itu Mas, semacam itu. Semuanya itu pihak pagar Nusa. Banyak loh. Bung. Iya, saling berbagi ilmu, Nah, Mas. kan boxing itu di Bojonegoro kan saya kan pernah ikut tak. Di sana kan netral di semua Iya. perguruan itu ya perwakilan dari Bojonegoro Jadi yang satu. latih Depok. Ya. Di situ pihak pagar Nusa ada. Ya, kebanyakan pihak dari pagar Nusa. Dari apa jenis Kecamatan Dander. Dander. Oh, iya, iya. Terus Bubulan tuh sopo? Gen Mas sopo tuh? Dan kadang sing terkenal siapa sih? Terus Gereng ya Mas Gereng. Nah, itu. Nyolok di situ. Tapi mantap ya. Lebih baik tarung di Kalang daripada di jalan. Iya benar. Sekarang kebanyakan soalnya anak muda-muda yang baru jadi-jadi itu udah aduh Mas ngawur. ini Mas tanggapan buat Mas-mas, tanggapan ketika ada oknum-oknum dari pihak saya, dari pihak Pagar Nusa, itu bagaimana tanggapannya? Berselisihan di jalanan itu gimana tanggapannya Mas? Dari Masnya dulu satu-satu. Kalau kita itu tergantung pola pikirnya, Mas. Iya. Nek podo gak ono sing ngalah, terus apa sing ngalah? Ya. Ujung-ujungnya ngono terus. Ya. Sampai kapan kita begini terus ngono, Mas? Nah, saya kan lebih baik kan kita berdamai. Ya, mantap. Ya, betul. Dari Masnya. Siap, kalau pendapat saya sih Mas lebih gimana ya kan lebih di kalau misal di latihan gitu Mas ya. Maksudnya masukan dari saya Mas ya. Ya. Kalau di latihan itu lebih kalau saya mengasih saran itu lebih dikasih tahu, maksudnya ikut silat itu sebenarnya untuk apa? Maksudnya untuk jaga-jaga atau emang cari musuh gitu Mas. Kan aslinya kan ikut silat kan harus bisa jaga, maksudnya bisa tambah silaturahmi, Yeah. tambah persaudaraan, terus tambah saudara kan tambah rezeki Mas ya. Nah, makanya itu saya juga heran kok banyak, maksudnya kok kasus-kasus pengeroyokan bukan dari Pagar Nusa, bukan dari Kerasakti dan bukan dari PSHT. Itu kan aslinya cuma oknum-oknumnya aja Mas. Iya, iya. Jadi malah jelek-jelekin perguruannya sendiri gitu Mas. Sama ya Kebanyakan masalah pribadi terus dibawa-bawa perguruan Gitu loh banyak kena dari Masnya. Kalau saya itu banyak yang gitu loh Mas, rasis itu. Itu yang buat malah pecah gitu. Kan banyakan kan gini ya. Nah, kalau saya tanggapan saya tentang itu, semua ajaran yang diajarkan Ajaran baik baik, semua. ya. pasti Mas. Pasti baik. Pendekar itu seharusnya kita harus mengasih contoh kepada warganya. Iya. Kita harus melindungi warga. Tujuan kita kan melindungi warga. Dan musuh sejati kita adalah diri kita Nah, sendiri. benar, Nafsu ya. kita sendiri. Nafsu kita sendiri. bener masuk. Sejati ini pendekar itu. Nek ditantang wong gak wani Gak wani. jos. Iya bener. Wong sing ngalah itu malah tambah sing kereng. Mengalah bukan berarti kalah. bener. Monggo Mas ngopi riyen. Siap. Oke, siap. Mas Besong rokok, Mas Besong. Aman. Rokok-rokok Mas. Monggo. Gak tanya Mas tentang saya Mas. Kalau Tanya-tanya latihan. Mas, ya. Mas Dimas itu kan saya pernah udah tahu Mas Dimas cukup lama ya. Maksudnya maksudnya baru kali ini bisa ketemu, maksudnya bisa bersharing-sharing. Nah, itu Mas Dimas itu ikut kayak kickboxing itu gimana? Kickboxing. Heeh. Itu sejak kapan, Mas? Baru ya, baru. Oh, baru kali ini berarti. Iya. Karena kan apa? Kan dulu kan saya kan ya hobi ini kan atlet. Mungkin sudah tua, menginjak tua, terus saya ingin berlatih boxing di Bojonegoro. Itu salah satu teman saya yang
yang juara juga yang enak. Terus berlatih sambil mencari ilmu lah. Karena saya tarung di jalanan ini gak pantes sih. Iya bener. Merdeka rius. Nah, apa jenenge ate wani yo ning kalangan. Karo anak. Bener. Karena apa? Kalau kita semua perguruan kita merekatkan persaudaraan enak. Di mana-mana kita aman. Nah, saya pernah tanya kepada apa jenis sepuh dan guru saya, tanya tentang ilmu kebal. Ilmu kebal itu apa? Ilmu kebal itu yang mau bacot tapi gak sido. Ah, bener. Gak sido. Kenapa Mas kok gak bacot gak sido? Lah nek awak dhewe perbuatannya apik, lah sapa sing ape bacot? Iya bener. Iya. Nek wong apik tetep aman terus. Nah di mana-mana kayak terus masalah rezeki juga ya. Nah, ketika saya pengalaman ketika saya kecenderung ke persaudaraan semua. Kan saya tahu ajaran PSHT mengutamakan persaudaraan. Ternyata persaudaraan itu bukan di lingkupan saja, tapi semuanya perguruan. Ya. Ternyata enak ketika saya enggak kerja di calling dari pihak perguruan. Ayo malah aku kerja. Nah, akhirnya aku dibuka dalan rezekine. Bariki habis kok dibuka neh. Oh, ternyata penak dulur akeh iki. Iya bener. Bukan rezeki juga. Sama ini Mas, saya mau penasaran Mas ini kan di belakang rumah saya kan juga ada latihan SHT kan, SHT itu. Nah, teman saya juga ada yang kayak PSHW itu maksudnya kok itu gimana ya Mas? PSHW bagaimana? PSHW apa? Silat tanpa keringat itu Mas. Oh, itu maksudnya itu masih satu sama PSHT atau gimana Mas? Enggak, dulunya itu kan yang Suro. Ki Ngabe yang Suro itu mendirikan perguruan namanya Persaudaraan Setia Hati aja. Nah, di situ ada muridnya Ki Hajar Haji Utomo yang pendirinya pagar PSHT dan yang satunya nggak tahu, kurang tahu saya. Nah, itu pendirinya PSHW. Itu ketika disahkan itu membuat perguruan sendiri-sendiri. Yang satu perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate, yang satu Persaudaraan Setia Hati Winongo. Sama aja. Oh, berarti sama aja. Sama. Desa itu kan banyak pecahnya. Berarti sama juga Mas. Ya, sama pagar. kalau ada namanya Setia Hati itu masih sama ajarannya. Gitu. Ya, siap. Baru ngerti Mas saya. Oke. Tanya lagi apa? Tanya Mas Widi. Pun monggo. Mas Basong. Ada yang ditanya. Sampai Mas, monggo tanya Mas. Malah nyalon. Sharing. Ini Mas mau tanya, ketika Mas waktu menggunakan atribut pagar Nusa pernah gak di resek-reseki dari perguruan? Kalau Dari sini dulu, dari Masnya ini. Mas Basong. Pernah gak? Kalau di Segi Waras aman Mas. Aman di Segi Waras. Damai Mas. Dari Mas. Kalau saya sih alhamdulillah sampai sekarang belum pernah Mas ya. Alhamdulillah ketemu orang baik semua alhamdulillah Mas. Masnya? Ya sama Mas. Kalau bisa Segi Waras aman. Semua perguruan bersatu. Amin. Soal bukan dari kita, siapa lagi? Iya, bukan dari kita ya. Berawal dari kita. Saya mau tanya Mas, ini idolanya Mas Dimas siapa nih? Dari pencak silat. Dari pencak silat PSHT. PSHT. Ya. Idola apa Mas? Idola kayak apa? Semacam apa namanya? Atlet. Kalau atlet saya idola saya dari sesepuh itu. Sesepuh saya Mas Imam. Mas Imam itu loh. Mas Imam Sepangat. Beliau kan apa jadi petarung bebas nih. Siap. Kan masalah berkahi itu suka. Tapi kan berkahinya di kalangan, bukan di jalanan. Saya pernah di jalanan tapi yo vakum.
Paham. Karena apa? Saya merasa salah. Iya, Tak aku nih, saya yang salah. Karena dulu kan ketika saya menjadi warga Desa Trate baru kan itu istilahnya Jawane anggak-anggake lah. Iya, benar. Ternyata saya dalami di Desa Trate ternyata enggak gitu ajarannya. Banyak kan yang rasis itu, kurang memahami ajarannya. Siap. Kalau kita memahami ajarannya, mana yang dinamakan budi pekerti luhur? Memayu-ayuni bawono. Iya, benar. Saya juga pengen cerita sharing-sharing Mas ini, Mas. Tentang pengalaman saya sebelum ikut pencak silat ini, Mas ya. Ya. Nah, saya nggak mau nyebutin perguruannya. Ya. Saya cuman mau sharing cerita aja kenapa saya bisa ikut perguruan ini, Mas. Nah, awalnya itu saya punya pacar, Mas. Ini jangan ditiru ya, guys. Jangan ditiru ya. Maaf. Jangan ditiru. Ini saya itu dulu itu di waktu kelas 2 SMA itu kalau nggak salah. Saya punya pacar, Mas. Iya. Saya punya pacar. Dia itu ikut perguruan. Nah, saya kan nggak sengaja gitu, Mas, ngecek HP-nya itu. Iya. Yang ngelatih dia itu apa? Kayak ngechat di WA-nya dia itu. Ya. Maksudnya kalau misal nggak dibales nanti di latihan di apa? Dikasih. Nah. Nah, itu juga pesen dari kakak-kakak yang ngelatih ya. jangan ditiru ini. Nah, saya waktu itu kayak jengkel gitu, Mas. Terus saya kasih tahu orangnya itu, maksudnya jangan gini, dia udah punya punya saya, maksudnya pacar saya jangan diganggu, sewajarnya aja lah, maksudnya ikut perguruan ngulang sewajarnya aja gitu, maksudnya saya itu nggak harus sampai harus godain, kan udah tahu udah punya pacar juga. Nah, waktu itu saya nggak digubris, Mas, itu saya nggak digubris. Saya waktu besoknya sekolah itu saya habis sholat duhur kalau nggak salah, saya ngelihat dia itu dipegangin tangannya, Mas, dipegangin tangannya. Terus waduh, saya nggak terima itu, Mas. Nah, itu kan biasanya kalau misal waktu istirahat sekolah kan apa anak-anak yang nakal-nakal itu kan ya rokok-rokokan itu kan semua gumpul di belakang sekolah kamar mandi. Langsung saya nggak ambil pusing, langsung saya jemput di belakang itu, Mas. Langsung saya ajak apa namanya itu kayak senggel apa gitu, Mas, namanya? Duel ya gitu, langsung duel. Nah, itu ada salah satu teman saya yang namanya Ropin. Ropin itu Romain Drengis kalau nggak salah. Itu. Terus saya cuma di backingi satu itu, orang teman itu saya itu, Mas. Terus saya senggel udah, terus itu musuhnya sampai mau meninggal, Mas, kalau nggak salah. Itu aduh, pengalaman saya sangat jelek sekali, Mas. Itu saya udah apa namanya, udah bingung mau kemana ini, misalnya ini mati ini gimana ini. Aduh, terus akhirnya itu saya dari pengalaman itu apa harus, waduh, maksudnya saya kok gini amat gitu, Mas. Saya itu dimusuhin banyak orang gitu, Mas. Waduh, saya malah nggak enak, nggak punya temen, nggak punya apa. Terus akhirnya saya pengen ikut perguruan, pengen tahu rasanya gitu, Mas, awalnya itu. Nah, ceritanya itu seperti itu. Tapi kebanyakan itu pelatih ada siswa perempuan tuh kan berbahaya juga. Iya. Kadang dipacar sama pelatih, nah, itu resiko. Kadang ada orang luar masuk ke latihan, ketika masalah pribadi terus disangkut pautkan di latihan sih. Itu tapi di Pagar Nusa itu ada seperti itu. Pasti ada. Oknum, salah satu oknum dari semua itu pasti tetap ada, Mas. Salah satu tetap ada, Mas. Sama semua. Soalnya gini loh, kalau di acara saya gini. Kalau masalah luar, ya luar diselesaikan di luar. Di sini kan kita mengajarkan ajaran dari sesepuh kita. Diajarkan, ajarkan. Tapi kalau masalah luar jangan sampai dikenal. Kalau saya pribadi loh, Mas, di Asia Trate kan boleh kan dipukul, ditendang, tapi sewajarnya. Karena apa? Kalau kita memukul keras terus, nggak sewajarnya, nggak mampu, punya penyakit, itu nggak mendidik, menciderai. Nah, gitu. Kita harus belajar cerdas untuk menjadi pelatih. Mana yang ini masalahnya umum dan masalahnya pas waktu latihan. Ya memang apa jenis pelatih itu punya tanggung jawab ke siswa. Tapi tahu bagaimana caranya menyelesaikan dengan baik. Jangan sampai
menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Bener. Soalnya kebanyakan warga sekarang itu kebanyakan ya maksudnya pasti ada oknum-oknum yang keras gitu, maksudnya nggak tahu kemampuan batas siswanya itu seberapa, nggak tahu gitu mas. Jadi cuman nitip pesan aja buat warga-warganya yang maksudnya yang ngelatih anak didiknya, moga-moga Moga Mas ngopi dulu. atlet semua, amin. Tapi atlet pagar nusa sekarang udah apa sih? Jos. Meningkat. Alhamdulillah. Kan yang saya terjun juga di atletan apa jenis mantau juga. Yang dulu tuh yang terakhir kan juara umum masih dipegang apa jenis perguruan saya dan juara kedua pihak pagar nusa. Kan dulu kan pagar nusa kan apa jenisnya menyolok di tarung bebasnya. Sekarang kan atletnya Alhamdulillah. dulu kan antara Asad Tapak Suci. Kebanyakan iya. Dan sekarang drastisnya itu tinggi loh pagar nusa. Alhamdulillah. Dari awalnya dari bawah alhamdulillah. Kediri pencak dor ya sing terkenal. Kediri ku lho. Sapa? Pencak dor Kediri ku lho sapa nang ngarane? Johnny Hunter. Saya termotivasi dari Johnny Hunter itu. Jadi atlet pencak dor Kediri. Saya kalau ngelihat videonya itu seneng sekali mas. Kayak kadang Johnny Hunter itu kadang itu kayak misal saya lihat videonya itu di rumah saya praktekin. Siapa tahu misal kepepet di jalan, misal saya kan ya nggak tahu juga namanya ada musibah atau gimana gitu kan mas, waktu saya jauh-jauh dari rumah saya cuman praktekin kalau Johnny Hunter sering lihat videonya. Sering lihat mas, oh gini cara teknik. Berarti sama mas. Ketika pencadur saya melihatnya di Johnny Hunter. Iya. Di apa jenis pencadur apa Kediri atau Kudus? Kediri apa kuwi ngarane? Lirboyo. Pusat mas. Iya. Jadi saya lihat tuh wah seru juga. Tipuan ketika dia seringan tipuan kan. Iya. Mau nendang tapi tipuannya Iya benar. pukulan. Gerakannya kayak saya suka gitu mas, maksudnya kalau ngelihat itu kayak gimana, kayak enak gitu gerakannya, nyantai gitu mas. Iya. Jadi kayak udah terbiasa orang ini. Tapi di pencadur itu semua perguruan atau yang naik itu semua perguruan apa? Kalau di perguruan semua perguruan mas, kalau di pencador itu pokoknya gimana ya, maksudnya semua perguruan boleh ikut. Ya. Ini saya mau tanya tentang pencador. Ya Pak, yang pertama kali yang membuat pencador itu Gus Maksum. Ya. Gus Maksum. Oh. Awalnya beliau itu boleh diceritakan mas? Saya kan pernah ya sedikit ngelihat cerita Gus Maksum itu dulunya itu kalau nggak salah itu pernah kayak nyembeli PKI gitu mas. Itu kan kalau nggak salah itu waktu tahunnya itu lupa mas. Saya soalnya udah lama dengerin ceritanya itu. Beliau itu pernah kayak sapi gitu mas, itu sapi langsung dilempar itu kayak sandal gitu, kayak ngelempar sandal gitu mas. Blok, pakai tangan satu, blok gitu mas. Waduh ini berarti sakti beneran ini. Pernah denger cerita juga itu Gus Maksum itu kayak ada masalah sama kepolisian kalau nggak salah mas itu. Terus langsung dibontak itu meja itu dari langsung, padahal mejanya itu kayak tebal gitu mas, langsung putus gitu mas. Waduh, sakti beneran. Ini kalau boleh tahu ya, saya pernah dengar cerita ini benar atau enggak ya? Gus Maksum beliau itu rambutnya panjang, enggak bisa dipotong katanya. Iya, kalau dari dengar dari cerita orang-orang itu kayak bisa menyala juga mas. Maksudnya kayak terbang ke atas bisa menyala, ada apinya gitu mas. Tapi saya belum pernah tahu langsung mas, soalnya dari cerita-cerita orang-orang yang sesepuh itu. Karena kan zaman dahulu kan. Iya zaman dahulu.
tirakatnya kuat. Kuat kalau zaman Kalau sekarang sekarang tirakat poso. iya kebanyakan males Mas. Kalau di ya saya sih ada Mas. Maksudnya kayak amalan-amalan itu tapi harus kayak kayak puasa Puasa putihan putih. berapa bulan gitu. Tapi waduh saya udah males Mas kayak gitu. Udah kebanyakan kesibukan Mas soalnya saya. Nah, ini kan pagar nusa kan ada apa jenis dari NU ya. Iya. Tapi di luar NU itu ada yang ikut nggak? Kayak Muhammadiyah. Kalau itu. kalau sepengetahuan saya itu waktu letting saya itu ada satu Mas. Tuh. Tapi kenapa saya juga bertanya-tanya kok maksudnya kok dari Kristen kalau nggak salah ya. Kristen itu dia cuman bisa itu cuman tingkat 1 aja nggak bisa ngelanjutin ke tingkat selanjutnya. Oh, berarti dia mempelajari ilmu pencaknya aja. Iya, pencaknya aja. Masalah amalan-amalan tuh Nggak diikutkan. kan menyolot di agama Iya, agama. Kan soalnya kan kalau di Gasmi Mas ya kan di saya kan Gasmi itu kebanyakan itu kayak ilmu apa itu materinya itu kayak materi pencadar maksudnya kayak lebih ke tarung bebas gitu Mas. Jadi kayak kalau misal tingkat 1 udah jadi itu mau menginjak ke tingkat 2 itu lebih kebanyakan ya bener sih maksudnya kayak ada banyak tambahan kayak materi bantingan kayak gitu cuman lebih banyak juga itu kayak amalan-amalan gitu Mas. Jadi mungkin Mas maksud kalau salah kayak misal kalau saya salah maaf Mas. Iya. Itu mungkin gara-gara kayak banyak amalannya paling nggak bisa ikut ke tingkat ke selanjutnya mungkin kayak gitu Mas. Saya juga kurang paham soalnya baru tingkat 1 Mas saya. Iya. Monggo Mas ngopi riyen. Ya. Santai Mas. Sharing-sharing Mas. Sharing-sharing. Ini kalau misal dari perguruan PSHT itu biasanya warga itu berapa lama Mas? Tergantung Mas, kalau umum itu minimal 2 tahun, yang privat yang sesepuh-sepuh itu 1 tahun. Kalau saya dulu itu ikut pelatihan 2014 jadi 2017. Dulu saya lama digembleng. Dan tujuannya saya ya atlet juga. Iya benar tapi atlet. Setelah jadi warga belum tahu apa-apa, baru dasarnya ternyata ada lagi di jenis ajaran lagi yang lebih dalam, ternyata enak. Ternyata yang lebih dalam itu adalah ajarannya itu yang namanya persaudaraannya itu lebih kuat nih sesama perguruan, bukan di saja. Tapi kalau misal berbicara tentang kayak ilmu pencak silat itu nggak ada habisnya Mas. Misal kita benar-benar mau ikut ya masih ada, pasti masih ada lagi di atasnya. Aduh, sampai saya itu latihan itu jadi kayak malas atau gimana gitu Mas, gara-gara nggak ada habisnya. Kalau udah mempelajari ini udah bisa masih ada lagi, nggak ada habisnya pokoknya Mas ilmu pencak silat itu. Kalau di Pagar Nusa itu berapa tahun? Kalau di Gasmi itu kebanyakan misal dari siswa sampai warga itu mungkin 1 tahun 2 bulan Mas. Kalau di Pagar Nusa Berapa setahun Mas? 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Biasanya ya lebih. Mungkin tergantung usia juga Mas. Usia terus materinya. Kalau di saya itu kalau nggak salah minimalnya berapa itu aja? 17 Mas kalau di Gasmi. Kalau usianya. di IPN ini nggak tahu saya berapa. Tapi Masnya itu ketika Masnya ini latihan, Iya. datang ke latihannya ini boleh? Boleh saja Mas. Oh. Tambah Saya baik, Mas. Tambah baik maksudnya kan kalau misal saya juga sering nyambang di latihannya Mas ini kan biar materinya biar bisa tambah gitu Mas. Biar tambah luas gitu. Oh ternyata gini. Mas berarti semuanya pelatihnya ya? Punya siswa? Kalau di tempat saya alhamdulillah ada Mas. Enggak, dari Masnya pernah siswanya berapa? Ada di Sugiwaras ada. Di Sugiwaras ada berapa titik? Sugiwaras. Ciwalan.
Kalau nggak salah, kalau nggak 9, kalau 10 Mas. Ya alhamdulillah sih lumayan banyak sih Mas. Banyak. Kalau ajaran yang baik itu Iya, pasti pasti. berkembang. Enggak mungkin enggak, wis aku yakin. Kalau ajaran baik itu pasti berkembang. Dulu itu waktu saya latihan itu temen letting saya itu kalau nggak salah 12 Mas. Yang jadi itu cuma 4 Mas saya. Pada merotol semua. Aduh aku. Soalnya kan pelatihnya itu ngawur. Ya ada yang ngawur, ya ada yang enggak Mas. Jadi enggak tahu kayak maksudnya itu gimana ya. Siswanya itu enggak kuat apa kalau ngasih ajarin materinya itu terlalu keras gitu Mas. Jadi enggak tahu kayak batas kemampuan siswanya itu seberapa gitu. Jadi kebanyakan itu kan banyak yang berotol itu gara-gara itu tuh Mas. Jadi warga yang nggak tahu maksudnya. Saya dulu ya orang berapa? Orang 15-an. Terus di tahun 14, di tahun 2014 tuh banyak 30. Terus di tahun 15 itu tinggal 15, di tahun 16 itu tinggal 6 orang. Terus Jadi banyak tapi sedikit. 6 orang itu terus yang 4 disahkan dulu. Saya di pending sama Peri. Dijadikan di tahun 2017. Sama Mas saya dulu ya dipukul, ditendang. Saya tanya-tanya ke sesepuh saya, "Kenapa Mas sampai ajaran Asia kok ditendangi?" Ini enggak boleh itu fisik loh. Saya loro. Iya benar. Nah, ternyata tujuannya gini. Kalau kamu sering ditendang, suatu saat ada musuh. Nek wis ditendang wis gak apa-apa. Oh, terbiasa gitu, Mas. Terbiasa. Iya benar. Alah wis Tahu ngrasakno. Wis tau ngrasakno, wis gak usah dibales, wis tau rasane. Iya benar. Soalnya kan kebanyakan siswa sekarang dendam sama warganya. So, aduh, awas lah aku salah wis dadi tak jalek kowe paling. Aduh. Tapi kebanyakan ya gini. Kalau kebanyakan di perguruan saya itu gini. Ketika siswa dihajar, nanti ujung-ujungnya dendamnya di siswa. Setelah di keluarga. Iya. Tapi kalau saya enggak, salahnya apa? Iya benar. Siswa kan enggak tahu apa-apa. Iya benar. Mending kita kasih jenis teknik-teknik yang bagus. Itu lebih bermanfaat. Nah, Mas. mengarah ke atletan atau Iya. gimana, menjunjung prestasi. Siapa tahu bisa berkembang. Iya. Terus bisa mewakili Indonesia seperti Hanifan. Wah, amin. Amin. Ini Mas motivasi untuk semua perguruan dari Mas ya. Dari semua perguruan tentang perdamaian. Mas Besong. Motivasi saya maksudnya untuk semua perguruan ya semoga dari adanya acara ini maksudnya bisa merangkut semua perguruan biar bisa damai. Maksudnya kan kalau misal kita semua damai itu kan banyak rezeki, banyak teman. Misal saya kasih contoh ya, misal saya ada perguruan, kan saya dari Paganusa kan, ada teman saya dari perguruan PSHT, ban saya bocor ini, minta tolong saya suruh jenengan jemput bantu saya buat nambal ban, kan tambah rezeki juga, tambah maksudnya ada yang bantu gitu Mas. Enaknya kan gitu. Ya semoga pesan saya buat mas-masnya dari perguruan manapun itu, PSHT, Kerasakti maupun Paganusa maupun Margaloyo juga, semuanya perguruan, semoga dengan adanya acara ini bisa merangkut semua perguruan dan menambah silaturahmi semua perguruan. Amin. Kalau dari Mas Besong? Aman. Doa aman dari Mas Widi. Ya semoga tambah jaya semuanya. Amin. Singkat semua. Buat saya Mas. Buat saya semoga semua perguruan tambah solid, Amin. tambah rekat persaudaraannya. Dan semoga ya kalau ada di media-media tentang info-info itu
ya enggak jelas. Abaikan aja. abaikan Siap. aja. Itu pengaruh buat kalian, memicu Konflik. Perselisihan. konflik, ya. Ya, perselisihan. Oke, terima kasih buat mas-masnya sudah datang di sini, melonggarkan waktunya, dan moga-moga sampai diparingi sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Oke, saudara-saudara, sekian video kali ini. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe, klik tombolnya di bawah ini dan berikan kami komentar terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.